Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kali ini yaitu mengenai kertas kerja atau yang disebut neraca lajur atau nama lainnya adalah worksheet. Nah, adapun tujuan pembelajaran kali ini yaitu kalian diharapkan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan menganalisis dan membuat kertas kerja, sedangkan kompetensi dasarnya yaitu menganalisis penyusunan siklus akuntansi pada perusahaan jasa. Nah, sebelumnya, tahukah kamu mengapa kertas kerja itu penting? Nah, kertas kerja penting karena sangat bermanfaat untuk memeriksa data yang akan disajikan dalam laporan keuangan. Jadi, sebelum membuat laporan keuangan, itu harus membuat kertas kerja terlebih dahulu. Nah, lalu apa itu kertas kerja? Kertas kerja adalah suatu kertas berkolom atau berlajur yang dirancang untuk menghimpun semua data akuntansi saat entitas menyusun laporan keuangan dengan cara yang sistematis. Maksudnya semua data akuntansi itu jadi terdiri dari banyak akun dan harus dikerjakan secara sistematis atau berurutan. Nah, di sini ada bentuk kertas kerja yaitu bentuk 6 kolom, 8 kolom, 10 kolom, dan 12 kolom. Nah, baik, kita lihat ya. Untuk bentuk 6 kolom ini terdapat 3 bagian, yakni neraca saldo, laporan laba rugi, dan neraca. Kemudian bentuk 6 kolom ini perbedaannya dengan bentuk 6 kolom yaitu terdapat kolom ayat jurnal penyesuaian. Maka mengapa disebut 6 kolom atau 8 kolom? Karena satu bagian terdiri dari 2 kolom yaitu debit dan kredit. Nah, selanjutnya bentuk 10 kolom ini seperti ini. Bentuk 10 kolom ini terdapat neraca saldo disesuaikan. Nah, itu bedanya dengan yang 8 kolom. Kemudian yang 12 kolom ini terdapat laporan perubahan modal. Nah, biasanya yang lazim digunakan itu adalah bentuk yang 10 kolom. Kemudian fungsinya apa saja? Mempermudah staf keuangan saat menyusun laporan keuangan itu jelas ya, karena menyesuaikan data-data secara sistematis. Nah, kemudian mempermudah data, baik data neraca saldo dan data penyesuaian yang lebih ringkas, dan mempermudah proses identifikasi untuk menentukan kesalahan. Nah, ini langkah-langkah penyusunan kertas kerjanya. Lalu cara pengisian dalam kertas kerja. Nah, agar lebih jelas kita langsung ke contoh soal saja. Di sini terdapat neraca saldo dari Kinara Wedding Organizer. Nah, dan terdapat jurnal penyesuaian atau AJP. Nah, kemudian buatlah kertas kerja menggunakan format 10 kolom. Nah, baik. Nah, di sini terdapat pengerjaan kertas kerja dari neraca saldo dan ayat jurnal penyesuaian yang sudah tersedia di soal. Nah, pertama yang harus dilakukan yaitu kertas kerja ini setidaknya memuat 5 kolom. Neraca saldo, ayat jurnal penyesuaian, neraca saldo disesuaikan, laporan laba rugi, dan neraca. Nah, bagaimana cara mengisinya? Untuk mengisi kolom neraca saldo itu tinggal memasukkan dari soal yang tadi, dari neraca saldo yang telah dibuat, begitupun
ayat jurnal penyesuaian. Nah, untuk ayat jurnal penyesuaian, akun-akun yang tidak terdapat di akun buku besar itu dibuat di bawah akun buku besar, yaitu ini contohnya beban perlengkapan, beban sewa, dan lain-lain. Nah, kemudian untuk mengisi neraca saldo disesuaikan itu adalah neraca saldo yang sudah disesuaikan dengan jurnal penyesuaian. Nah, bagaimana cara mengisinya? Yaitu dengan melihat neraca saldo dan AJP. Nah, satu-satu ya. Di sini kas bernilai 130.000 di debit. Kita langsung masukkan ke neraca saldo disesuaikan juga di debit. Jadi, untuk neraca saldo disesuaikan ini, semua akun harus masuk di sini ya. Nah, kemudian selanjutnya piutang usaha 14.000 di kredit dan di AJP 2.000 di debit. Nah, jadi kalau di debit dengan di debit itu ditambahkan jadi 16.000. Kemudian selanjutnya di neraca saldo akun perlengkapan itu 1.200 di debit, kemudian di AJP 400 di kredit. Nah, apabila debit dengan kredit itu dikurangi 1.200 dikurangi 400 itu 800 di debit. Jadi 1.200 dengan 400 itu masih besar 1.200 ya. Nah, sisanya itu disimpan di debit. Kemudian sewa dibayar di muka 3.000 di debit, di AJP 250 di kredit. Seperti tadi dikurangkan. Nah, hasilnya 2.700. Kemudian peralatan 20.000 langsung tulis di sini lagi. Nah, utang usaha 13.700 juga langsung ditulis lagi 13.700 karena di ACP tidak ada. Nah, kemudian modal 150.000 di kredit dan di neraca saldo disesuaikan juga ditulis di kredit. Pokoknya intinya kita harus mengikuti neraca saldo dan AJP. Apabila misalnya di debit seperti ini, maka ditulis lagi di debit seperti itu ya. Nah, selanjutnya adalah pendapatan jasa 21 di kredit dan di AJP juga 2.000 di kredit. Apabila kredit dengan kredit itu ditambahkan 21.000 ditambah 2.000. Nah, hasilnya 23.000 di kredit juga. Nah, selanjutnya di neraca saldo beban gaji 9.000. Kemudian di AJP di debit 1.500. Kita jumlahkan saja ya. Nah, ini sudah. Nah, lalu selanjutnya apabila misalnya di neraca saldo, di debit dan di AJP tidak ada, kita langsung tulis saja di sini. Ini seperti beban. Ini ditulis lagi. Nah, selanjutnya adalah di AJP ya, karena di neraca saldo tidak ada. Nah, beban perlengkapan 400 di debit ditulis lagi di sini. Sampai dengan beban penyusutan peralatan 500. Nah, beban akumulasi penyusutan peralatan 500 di kredit ditulis lagi di neraca saldo disesuaikan 500 dan utang gaji 1.500 ditulis juga 1.500. Nah, kemudian dijumlahkan. Jadi dijumlahkan antara sisi debit dan kredit dan hasilnya balance 100.800
188.700. Sini juga 188.700. Nah, kemudian untuk mengisi laporan laba rugi itu tidak diisi oleh semua akun. Jadi yang harus diingat, kolom laba rugi itu hanya diisi oleh akun-akun tertentu saja, yaitu akun nominal yang terdiri dari pendapatan dan beban. Nah, jadi pendapatan dan beban. Bagaimana cirinya? Cirinya yaitu akun pendapatan ini mempunyai kode 4. Nah, ini pendapatan jasa ya. Terus beban ini mempunyai kode akun 5. Nah, jadi ini yang kode akunnya 5, beban gaji, beban transportasi sampai dengan beban listrik ini mempunyai 5 ya. Nah, beban perlengkapan juga beban sewa sampai dengan beban penyusutan peralatan itu mempunyai kode akun 4 dan 5, berarti itu akun nominal. Jadi kita langsung tulis saja mulai dari pendapatan jasa 23.000 di kredit. Jadi kita fokusnya kita melihat neraca saldo disesuaikan ya. Nah, kemudian beban gaji 10.500 di debit, ditulis lagi. Jadi ditulis lagi sampai beban perlengkapan, beban sewa, beban penyusutan peralatan itu posisinya di debit sesuai dengan neraca saldo disesuaikan. Nah, lalu dijumlahkan menjadi di sisi debit menjadi 14.150 dan di kredit ini 23.000 karena pendapatan hanya satu ya, yaitu pendapatan jasa itu 23.000. Nah, loh kok nggak balance? Nah, kenapa tidak balance? Nah, itu kenapa tidak balance? Karena kolom laba rugi ini melihat apakah perusahaan tersebut mendapat keuntungan atau tidak. Nah, kalau misalnya saldo di kredit lebih banyak daripada di debit, maka perusahaan tersebut mengalami keuntungan. Nah, sebaliknya, apabila saldo di debit lebih banyak daripada di kredit, maka perusahaan tersebut mengalami kerugian. Nah, ini saldonya lebih banyak di kredit ya. Jadi perusahaan ini mengalami keuntungan. Nah, untuk itu jadi 23.000 dikurangi 14.150 itu hasilnya 8.850. Nah, ditambahkan kemudian menjadi 23.000. Nah, kemudian untuk neraca. Nah, untuk neraca ini bagaimana mengisinya? Apabila tadi laporan laba rugi diisi dengan akun nominal, nah kolom akun neraca ini diisi dengan akun real. Jadi sisa akun yang belum masuk di laba rugi, berarti kalau belum masuk di kolom laba rugi itu masuknya di kolom neraca. Nah, jadi akun real ini apa saja? Yaitu terdiri dari harta, hutang, dan modal. Nah, itu mempunyai ciri-ciri. Ciri-cirinya harta mempunyai kode 1. Nah, terus utang atau kewajiban itu kodenya 2 dan modal itu 3. Nah, mana saja yang harus dimasukkan ini adalah yang mempunyai akun 1 dari kas, terus piutang, perlengkapan, sewa dibayar di muka ya. Nah,
sampai peralatan, lalu akumulasi penyusutan peralatan juga masuknya ke dalam harta ya. Nah, terus di sini yang mempunyai kode akun 2 itu utang, yaitu utang usaha, dan 2 ini utang gaji. Kemudian kode akun 3 itu modal, yaitu modal Nyonya Kinara dan Frive Nyonya Kinara. Nah, untuk mengisi neraca kita masukkan saja nih kas 130.000, lalu piutang usaha, lalu sewa bayar di muka. Jadi kita fokusnya melihat pada neraca saldo yang telah disesuaikannya. Nah, utang usaha ini berada di kredit dan modal Nyonya Kinara di kredit 150.000 ditulis kembali. Lalu Prive Nyonya Kinara 5.000 di debit, dan akumulasi penyusutan peralatan 500 di kredit, dan utang gaji 1.500 di kredit. Nah, untuk langkah selanjutnya itu tinggal dijumlahkan antara sisi debit dan kredit, yaitu di debit 174.550 dan di kredit 165.700. Kemudian ini tinggal dikurangi 174.550 dan hasilnya akan sama dengan laba. Iya, dengan laba 8.850 ditambahkan kemudian menjadi sama 174.550, maaf. Nah, jadi intinya apabila di neraca saldo disesuaikan, debit dengan kredit itu dikurangi, kredit dengan kredit dijumlahkan, dan debit dengan debit dijumlahkan, atau kredit dengan debit dikurangi, seperti itu ya. Jadi neraca saldo dan AJP dilihat dari soal, kemudian neraca saldo disesuaikan diisi oleh semua akun dengan cara yang tadi, dikurangi dan dijumlahkan sesuai dengan neraca saldo dan AJP. Laporan laba rugi diisi dengan akun nominal, yaitu pendapatan dan beban, sedangkan neraca diisi dengan akun real, yaitu harta, utang, dan modal. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan.